Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Riko Fandiman. Saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari kelompok 1, yaitu apa saja ciri-ciri dari public relation. Jadi yang pertama yaitu kegiatan public relation berlangsung antara dua arah ataupun timbal balik. Jadi maksudnya pada jalur pertama komunikasi berbentuk penyebaran informasi dari pihak perusahaan melalui public relation. Nah, setelah itu terjadi proses penyampaian opini ataupun tanggapan publik ke pihak public relation. Lalu selanjutnya yaitu yang kedua, yaitu public relation merupakan sarana penunjang untuk tercapainya suatu tujuan yang ditetapkan oleh manajemen dalam suatu organisasi. Maksudnya kegiatan komunikasi yang dijalankan oleh public relation yaitu dijalankan oleh public relation akan menunjang perusahaan dalam mencapai sebuah tujuan yang ditetapkan dalam organisasi. Lalu selanjutnya yaitu ciri yang ketiga, yaitu public relation yang menjadi sasaran dari public relation itu yaitu public internal dan public eksternal. Jadi hanya itu jawaban dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, lalu selanjutnya saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari kelompok 2, yaitu bagaimana cara menerapkan manajemen public relation. Jadi seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya mengenai ciri-ciri dari public relation itu, yang pertama itu adanya timbal balik adanya timbal balik ataupun komunikasi berlangsung dua arah. Jadi maksudnya cara untuk menerapkannya itu, jadi pertama pihak perusahaan menyampaikan sebuah informasi ke public relation, terus dari public relation ataupun humas menyampaikan komunikasi tersebut kepada publik. Lalu selanjutnya publik yang menyampaikan opini ataupun kritik terkait sebuah perusahaan, kalau misalnya di ranah perusahaan. Jadi publik yang menyampaikan opini terhadap suatu kepada public relation ataupun humas, nanti humas yang meneruskannya ke pihak perusahaan untuk pertimbangan, untuk dibuatkan pertimbangan untuk kemudian suatu perusahaan akan berkembang nantinya. Nah, hanya itu kira-kira pertanyaan dari saya. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya merupakan kelompok 5, sudah mendapatkan pertanyaan dari kelompok 8. Pertanyaan dari kelompok 8 itu, apa yang dimaksud dengan fungsi metode propaganda dalam public relation? Kemudian apakah memberikan dampak yang baik terhadap memberikan citra publik itu baik di mata masyarakat ataupun malah sebaliknya? Nah, sebenarnya apa pengertian daripada metode propaganda ini? Nah, metode propaganda ini ialah sebuah upaya yang disengaja untuk apa? Untuk membentuk persepsi ataupun untuk memanipulasi alam pikiran masyarakat dan untuk mempengaruhi perilaku agar mereka merespon sesuai dengan yang dikehendaki para pelaku propaganda. Nah, dari pengertian metode propaganda ini maka ditemukan bahwa perusahaan ketika mengambil metode propaganda ini sebagai bahan untuk mendapatkan citra yang baik di mata masyarakat, maka mereka memfokuskan kepada penyampaian informasi terhadap misalkan dalam sebuah perusahaan itu ada mereka meluncurkan sebuah produk, maka dari metode ini mereka akan memberikan informasi-informasi yang sesuai dengan keadaan dari produk itu. Tidak semata-mata perusahaan ini menjadikan produknya itu dengan memberikan informasi yang tidak sesuai dengan kenyataan. Tapi di sini perusahaan juga sudah diatur berdasarkan undang-undang terkait dengan bagaimana sebenarnya memberikan informasi kepada masyarakat jika menggunakan metode propaganda ini. Dan
Fungsi dari metode propaganda ini agar untuk perusahaan ini mendapatkan citra yang baik di mata masyarakat, karena tujuannya dari metode propaganda ialah sehingga masyarakat itu memberikan respon yang baik dan menciptakan pemikiran-pemikiran yang positif terhadap perusahaan itu. Mungkin sekian jawaban dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan yang kedua itu dari kelompok 4, yang dipertanyakan itu makalah kami kan membahas tentang dimensi-dimensi public relation, akan tetapi tidak dijelaskan sebenarnya dimensi-dimensi public relation itu seperti apa. Nah, dalam makalah kami itu sudah dijelaskan apa itu dimensi-dimensi public relation. Nah, dimensi-dimensi public relation ini merupakan ruang lingkup daripada public relation. Di situ sudah dibahas, ada pengertian daripada public relation, kemudian ada metode-metode public relation, dan juga ciri-ciri daripada public relation. Jadi yang dimaksud dengan dimensi-dimensi public relation itu ya bagaimana ruang lingkup daripada public relation ini, konsepnya itu seperti apa. Mungkin kami sudah kelompok kami itu sudah menyertakan menyertakan konsep daripada public relation ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fianti Lucayani dari kelompok 5 akan menjawab pertanyaan dari Saudari Sitri Arianto perwakilan dari kelompok 7. Pertanyaannya, apa yang akan Anda lakukan apabila strategi operasional yang dibuat tidak berjalan sesuai dengan harapan? Yani, yang pertama, mengadakan evaluasi terhadap strategi. Yang kedua, merancang kembali strategi yang telah ditetapkan. Yang ketiga, mengimplementasikan rancangan strategi tersebut. Yang keempat, memonitor perjalanan rancangan strategi. Yang kelima, meninjau kembali strategi tersebut jika sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Baiklah, selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Windri Kobiasi perwakilan dari kelompok 9. Pertanyaannya, bagaimana cara mengelola public relation dalam organisasi atau pendidikan? Manajemen public relation merupakan penerapan fungsi-fungsi dasar manajemen dalam kegiatan public relation. Praktis public relation akan sangat membutuhkan fungsi-fungsi tersebut dalam membuat suatu konsep dan mengimplikasinya yang berkaitan dengan tugasnya. Dengan demikian, mengelola public relation berarti melakukan penelitian, perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi terhadap kegiatan komunikasi yang disponsori oleh organisasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fajrawati Dubesar Ibrahim. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Pertanyaannya, di dalam dimensi public relation ada beberapa metode yang harus kita jalankan. Salah satunya metode propaganda. Lalu apa pentingnya metode propaganda ini? Metode propaganda itu merupakan transparansi suatu informasi. Dengan adanya transparansi informasi publik ini dapat membantu partisipasi masyarakat dalam mengontrol dan mengawal kebijakan pemerintah yang telah dikeluarkan oleh pemerintah, lembaga pendidikan maupun suatu perusahaan dan organisasi. Ini juga sudah diatur oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan dalam informasi publik. Baiklah, selanjutnya pertanyaan dari kelompok 6. Pertanyaannya adalah mengapa public relation begitu penting untuk pemerintah dan perusahaan. Karena public relation ini merupakan jembatan penghubung antara suatu organisasi dengan organisasi lainnya. Dan public relation ini juga merupakan dokumentasi seluruh kegiatan suatu organisasi maupun pendidikan atau pemerintah.
public relation ini juga bisa membangun komunikasi internal eksternal dan eksternal terhadap organisasi lainnya, pemerintah, lembaga pendidikan, dan membangun citra yang baik. Baiklah, selanjutnya pertanyaan dari kelompok 10. Pertanyaannya, hambatan-hambatan apa saja yang sering terjadi dalam menjalankan public relation? Yang pertama itu pola koordinasi, pola komunikasi antara humas tidak berjalan dengan baik. Hal ini dapat menyebabkan terintegritasnya antara program humas dengan program yang lainnya. Yang kedua, sarana prasarana yang tidak memadai. Di zaman sekarang itu harus membutuhkan teknologi informasi yang canggih agar bisa dapat memperluaskan informasi dari suatu lembaga atau pendidikan atau suatu organisasi. Yang ketiga, SDM humas ini tidak terstruktur dan baik. Maka dari itu SDM humas mereka menganggap tugas dari humas ini tidak penting dengan tugas bidang-bidang lainnya. Baiklah, itulah jawaban-jawaban dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Billahi fisabilillah, astabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.